Masuk dari 1217. Nama saya Orong Tobang. Ya. Saya diancam sama cewek saya sudah 3 bulan. Gimana biar kita tidak diancam ya? Gimana supaya Diancam tidak apa ya? diancam? Ya, sayang sekali tidak begitu jelas ya disebutkan diancamnya karena apa gitu. Mungkin sih lebih enak kalau bisa ketemu ya, kalau bisa ketemu Iya. supaya lebih jelas. Ini diancamnya karena apa gitu. Tetapi kalau sampai seorang wanita kalau bisa mengancam seorang pria, saya sih sangat yakin bahwa itu mungkin ada latar belakangnya seperti itu. Iya. Ada latar belakangnya. Nah ini latar belakangnya bisa berbagai macam. Mungkin yang paling pertama sih saran secara sederhana saja ya. Yang paling pertama mungkin Anda bisa introspeksi diri. Kira-kira apa sih yang menyebabkan kok pacar Anda sampai mengancam Anda gitu loh? Apakah mungkin Anda belakangan ini ada berbuat sesuatu nggak yang mungkin menyakiti hatinya gitu? Nah apabila Anda merasakan mungkin tidak ada, ya coba pelan-pelan nanti minta maaf dulu sambil dicari tahu. Kira-kira ada trauma-trauma masa lalu nggak ya di dalam diri pacarnya Anda gitu. Kalau tidak tahu apa-apa kok tiba-tiba ngancam-ngancam orang gitu. Karena orang-orang yang kelewat posesif, rasa memilikinya terlalu berlebihan, cemburuan yang terlalu berlebihan, itu dalam beberapa kasus di lapangan yang kita jumpai itu biasanya ada histori tersendiri di masa lalunya seperti itu. Kalau lebih enaknya sih mungkin ketemu ya, ketemu sama pasangannya untuk kita bisa ngobrol-ngobrol lebih jauh. Inti gitu, permasalahannya supaya gitu. lebih jelas. Ya. Atau kalau sampai mengancam keselamatan mungkin bisa lapor atau minta perlindungan kan, bisa ya seperti itu ya? Bisa. Kalau sampai benar-benar ngancamannya sampai ke keselamatan Ya, ya. betul sekali. Ya. Ya, SMS selanjutnya dari 8569. Selamat malam, saya Nicholas. Saya memiliki 2 istri dan dahulu kedua istriku hidup dengan rukun. Namun bagaimana agar saya dapat membuat kedua istriku rukun dan agar saling menerima kenyataan? Terima kasih. Nah ini gimana ini? Kompleks juga ini kalau ya. Iya. 2 istri hidup satu rumah berarti ya? Ya. Hidup rukun. Tadi gimana biar ini sekarang rukun nggak ya? Disebutin nggak? Bagaimana mungkin biar bisa menerima kenyataan? Saya memiliki 2 istri dan dahulu kedua istriku hidup dengan rukun. Namun bagaimana agar saya dapat membuat kedua istriku rukun dan agar saling menerima kenyataan? Berarti Jadi dahulu. bisa menyadarkan istri kedua istrinya biar sadar gitu loh. Luar biasa ya kalau saya lihat ya, kalau bisa 2 istri dan 1 suami hidup dalam satu rumah gitu, rukun itu luar biasa banget ya. Dan saya rasa mungkin istrinya, Nah sebagai istri gimana misalnya seperti kalau ngalami seperti kalau itu? saya ngalamin gitu ya, kalau biar kami bisa rukun mungkin saya akan menganggap yang salah satu istri sebagai saudara. Saya akan belajar mengasihi dia. Kadang-kadang gini, kalau 2 istri satu rumah, mereka menganggap mereka tuh saingan gitu loh. Kadang-kala kan 2 perempuan kan mereka saingan menghadapi 1 suami ya. Mereka akan berlomba-lomba gimana mendapat perhatian yang lebih, mendapat sesuatu yang lebih lah, perhatian untuk istri apa untuk anak-anak setiap istri ya, anak A, istri B. Tapi saya rasa itu tergantung dari suaminya ya, sikap suaminya. Kalau mamanya suaminya bisa membagi kasih sayang dengan adil, terus membagi semua seperti pendapatan, perhatian. Kalau seperti itu bisa semuanya tercover dan istrinya itu ngerasa enjoy, itu mungkin tidak masalah. Tapi begitu suaminya mungkin ada satu yang berat sebelah, mesti salah istri yang tidak begitu diperhatiin itu ngerasa kok sakit seperti hati ini gitu loh. Jadi kalau tergantung pada Bapak ini ya, bagaimana Bapak bisa mengatur waktu Bapak dengan baik untuk istri yang pertama dan istri yang kedua, terus juga mengatur keuangan biar mereka dua-dua merasa tercukupkan, perhatian, kasih sayang dengan anak-anak. Kalau itu semua bisa Bapak atur dengan baik, itu saya rasa sebagai istri mereka akan merasa enjoy, mereka bisa rukun. Tapi begitu salah satu ya mereka melihat ada kesenjangan, ada timpang, mesti salah satu itu akan protes. Kok saya seperti ini dan kok dia seperti itu. Dan kalau seperti itu mesti antara istri yang mestinya tidak ada masalah, mereka bisa saling curiga, saling nggak seneng. Kok kamu lebih diperhatikan dari saya. Itu
Kalau segitu tergantung bapaknya, tapi juga tergantung kedua istri. Kalau mereka sudah yang istri yang kedua kan sudah mutusin ya kalau mau married, itu mesti dia tahu kan kalau bapak ini sudah Responnya mungkin menikah, mesti dia sudah tahu seperti ini keadaannya, mesti dia sudah mempersiapkan hati untuk menerima. Begitupun istri pertama, saya percaya dia sudah mempersiapkan hati. Kalau suaminya mau punya istri lagi, dia sudah ada persiapan. Nggak mungkin nggak ada persiapan terus mereka bisa tinggal satu rumah ya, mesti sudah ada persiapan sebelumnya. Jadi tergantung kedewasaan semua ya, dua istri dan satu suami itu bagaimana ngatur semuanya gitu loh biar imbang. Nggak mungkin menyeimbangkan. nggak imbang seperti itu. Mungkin ibu gimana terus? Ya karena ini kan memang pilihan dari masing-masing orang dan prinsip ya, mungkin setiap orang punya prinsip yang berbeda-beda. Tetapi kalau saya sih Pak, secara pribadi memang sebagai seorang wanita, saya sendiri sih berat ya untuk menghadapi situasi yang seperti ini gitu, tidak mudah. Mungkin saya kalau ditanya pun saya tidak mau gitu, tidak akan mau seperti itu. Ya mungkin Bapak juga, saya yakin dan percaya pada saat Bapak mengambil keputusan ini, saya rasa Bapak juga sudah mempertimbangkan baik-baik resikonya. Bapak juga pasti sudah mempertimbangkan kira-kira apa sih kemungkinan-kemungkinan yang bisa timbul gitu, kemungkinan-kemungkinan kondisi-kondisi yang bisa timbul, dan inilah konsekuensinya gitu. Kalau saya lihat inilah konsekuensi orang seringkali ya Pak ya, bukan kadang-kadang, seringkali yang suami dengan istri saja, seorang suami dan seorang istri itu membutuhkan waktu untuk bisa saling memahami di antara keduanya gitu. Nah ini apalagi ada pihak lain gitu, saya rasa sih mungkin akan lebih sulit kondisinya seperti itu. Ya namun seperti inilah resikonya gitu. Ini resiko yang memang harus dihadapi dan harus diselesaikan secara bersama-sama, karena memang ini kan keputusan sudah diambil dan saya juga nggak tahu apakah ini sudah ada keturunan atau belum seperti itu. Tetapi coba dibicarakan lah Pak, karena ini saya yakin dan percaya pada saat Bapak mengambil keputusan ini, Bapak pasti sudah ada gambaran lah ya, kurang lebih akan seperti apa ya. Ya, sebelum lanjut ke SMS kita beri sejenak untuk pesan perubahan. Ya pemirsa, kita saksikan pesan perubahan, kami tetap menunggu SMS. Bagi pemirsa yang mau cerita, yang mau curhat bisa kirim ke 0819 081 74 kali 1. Kita saksikan pesan perubahan yang berikut ini. Tetaplah bersama kami pemirsa. Terima kasih pemirsa karena Anda masih tetap setia bersama kami. Ya, kami masih menunggu SMS Ya. buat pemirsa yang mau curhat, mungkin dalam permasalahan, mungkin dalam kegalauan ketika Ya. masalah datang. Nah, reaksi apa yang harus aku ambil ya? Ya. Mau ngambil ini salah, mau ngambil itu salah ya. Mungkin pemirsa bisa bertanya sama narasumber. Narasumber kami akan membantu semaksimal mungkin buat pemirsa yang ada di rumah. Ya, kirimkan SMS di 0819 081 74 kali 1. Ya, Kita lanjut langsung ke SMS dari 0335. Saya punya masalah, suami nggak punya semangat hidup. Nah,
Nah, Ini bagaimana masalah itu? istri nih, suaminya nggak punya semangat hidup. Nah, gimana nih para ibu-ibu dan para istri? Semangat ya. Suami nggak semangat hidup, mungkin ada latar belakangnya kok sampai seperti itu, mungkin sampai kok hilang pengharapan. Soalnya mestinya itu suami itu dia mempunyai suatu semangat hidup karena apa? Ada istri yang di rumah yang harus Iya. dinafkain, ada anak-anak, mesti kan seperti itu. Kalau sampai dia nggak ada semangat itu mesti ada sebabnya kenapa sih? Mungkin Iya. pernah gagal, mungkin pas dia melakukan merintis satu pekerjaan terus gagal. Nah, sebagai istri kita harus memberi semangat. Kegagalan itu bukan akhir dari segalanya. Kegagalan itu justru awal dari kesuksesan. Kalau kita nggak pernah gagal, kita nggak pernah mencoba lagi. Tapi sekali kita gagal, kita harus punya keyakinan kita coba. Dan itu pasti berhasil, pasti bisa berhasil. Tapi kita nggak bisa tahu juga berapa kali sih yang kegagalan yang kita alamin. Cuma kan pernah ya kalau mungkin dengar yang pencipta listrik ya lampu itu ya Thomas Alva Edison itu, dia kan waktu dia menciptakan kan pertama nggak dianggap nggak berhasil, tapi dia mencoba terus akhirnya berhasil kan. Nah, demikian juga seperti ini. Mungkin ini nggak disebutin ya kok suaminya patah semangat tuh gimana. Kalau saya kira-kira lah mungkin kalau mamanya dia gagal dalam usaha, kalau rata-rata kalau suami kan rasanya di usaha ya, kalau di usaha mungkin sebagai istri memberi semangat. Kalau gagal, mesti itu batu loncatan bagi kita untuk bisa melakukan yang lebih baik lagi. Gagal sekarang bukan berarti semuanya selesai ya, tapi kita bisa melakukan yang lebih baik lagi untuk hasil yang maksimal. Pas dengan temanya lah, tetap bereaksi dengan benar Iya, ya. Reaksinya harus benar ya. iya. Kalau putus asa ya tidak terjadi perubahan ya. Ya, istri harus bisa lebih kuat lagi gitu. Jangan suami putus asa, istri iyalah kok kita kayak gini, jangan malah mengasihani diri sendiri, tidak ya, tapi harus bisa menguatkan. Dan saya percaya kalau istri menguatkan, suaminya pasti bersemangat. Gak mungkin suaminya tambah down, itu enggak, pasti suaminya lebih bisa bersemangat lagi. Iya, karena ada pepatah juga yang mengatakan bahwa di balik seorang pria yang hebat itu biasanya ada seorang wanita yang hebat di baliknya gitu. Jadi saya rasa ini juga suami istri itu ditempatkan untuk saling melengkapi, saling mendukung. Jadi saya rasa kalau ini masalah yang terjadi pada diri suami, tidak ada salahnya juga kita sebagai istri juga merefleksi diri gitu. Maksudnya kita juga introspeksi diri, apakah yang selama ini kita lakukan, apakah itu membantu suami untuk bisa membangkitkan semangatnya untuk lebih memiliki antusiasme dalam hidup, ataukah seringkali kita tanpa kita sadari justru mengeluarkan statement-statement atau kata-kata yang justru mematikan potensinya. Seperti misalnya nih, kadang-kadang ya ibu-ibu suka nggak sadar ngomong kayak gini, gimana sih itu suami orang bisa gini, misalnya mulai membandingkan. Tanpa kita sadari statement-statement yang seperti itu seringkali bukannya malah membangkitkan semangat dari seorang pria, dari suami, tetapi justru sebaliknya gitu loh. Jadi seringkali kalau kata ayah saya, tujuan kita ke A misalnya, tetapi kata-kata yang kita keluarkan itu kontraproduktif, artinya membuat kita tidak mencapai pada titik A itu, tetapi yang ada malah akhirnya mengakibatkan orang yang mendengar perkataan kita itu jadi nggak mau ke A itu gitu, karena perkataan kita itu. Makanya perlu diperhatikan juga seorang istri, berikan dukungan yang positif. Ayo Pak, kamu pasti bisa, misalnya seperti itu. Berikan dia kesadaran tentang siapa dirinya. Kamu tuh orang yang hebat loh, dulu kamu berprestasi gitu. Saya percaya kok kamu pasti kali ini juga bisa. Misalnya perkataan-perkataan yang seperti itu. Atau dipuji, kadang-kadang suami tuh seneng dengar pujian sebenarnya. Tetapi kadang si istri tuh mikirnya gini, udah 10 tahun menikah misalnya gitu ya, itu kan yang soal puji-pujian gitu, I love you-an itu kan punyanya anak-anak muda. Seringkali orang berpikir kayak gitu, sehingga begitu sudah memasuki jenjang pernikahan kayaknya menjadi hambar. Kayak cinta itu sudah tidak lagi dipupuk. Nah, padahal cinta itu sebenarnya membangkitkan semangat dan membangkitkan gairah hidup sebenarnya. Seperti itu. Ini istri-istri yang luar biasa nih. Ya, SMS selanjutnya dari 6062. Nama saya Hendra dari Batam Center. Saya ada masalah di pekerjaan. Saya diskorsing oleh pihak PT
kesalahan saya gara-gara saya menunjuk tangan ke atasan dan lalu saya dibilang melecehkan atasan. Tapi saya tidak